Sebuah program 30 hari di bulan puasa, di mana Anda akan mendapatkan wajah yang sehat, cerah, dan juga langsing secara alami, dan tentunya mengkombinasikan dengan berbagai macam keilmuan, metode sunnah Nabi, Ayurvedik, ilmu anti-aging terbaru, dan berbagai macam keilmuan yang dipadukan, disatukan secara komprehensif untuk Anda. Dan program ini harganya sangat terjangkau, dan bahkan untuk Anda, saya ada beberapa program yang mau gratis ada. Yang premium pun ada beberapa pilihan program, silakan ambil program ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Siapa yang mau wajah glowing, sehat, dan langsing secara alami di bulan puasa ini? Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi bulan puasa. Karena itu, perkenalan saya dengan Dr. Mats, saya akan membantu Anda untuk mewujudkan tubuh impian Anda. Gimana sih? Mungkin Anda pernah mencoba berbagai macam program, puasa, diet, dan macam-macam. Namun, ada yang diet tapi wajahnya kusam. Dan bahkan, wajahnya bukannya menjadi glowing dan kencang, tapi sebaliknya, wajahnya kisut, energinya kurang. Kenapa? Karena kita belum mengetahui ilmu yang tepat. Karena itu, sebentar lagi bulan puasa dan saya membuat program namanya adalah Detox Glowing. Sebuah program 30 hari di bulan puasa, di mana Anda akan mendapatkan wajah yang sehat, cerah, dan juga langsing secara alami, dan tentunya mengkombinasikan dengan berbagai macam keilmuan, metode sunnah Nabi, Ayurvedik, ilmu anti-aging terbaru, dan berbagai macam keilmuan yang dipadukan, disatukan secara komprehensif untuk Anda. Dan program ini harganya sangat terjangkau, dan bahkan untuk Anda, saya ada beberapa program yang mau gratis ada. Yang premium pun ada beberapa pilihan program, silakan ambil program ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Siapa yang mau wajah glowing, sehat, dan langsing secara alami di bulan puasa ini? Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi bulan puasa. Karena itu, perkenalan saya dengan Dr. Mats, saya akan membantu Anda untuk mewujudkan tubuh impian Anda. Gimana sih? Mungkin Anda pernah mencoba berbagai macam program, puasa, diet, dan macam-macam. Namun, ada yang diet tapi wajahnya kusam. Dan bahkan, wajahnya bukannya menjadi glowing dan kencang, tapi sebaliknya, wajahnya kisut, energinya kurang. Kenapa? Karena kita belum mengetahui ilmu yang tepat. Karena itu, sebentar lagi bulan puasa dan saya membuat program namanya adalah Detox Glowing. Sebuah program 30 hari di bulan puasa, di mana Anda akan mendapatkan wajah yang sehat, cerah, dan juga langsing secara alami, dan tentunya mengkombinasikan dengan berbagai macam keilmuan, metode sunnah Nabi, Ayurvedik, ilmu anti-aging terbaru, dan berbagai macam keilmuan yang dipadukan, disatukan secara komprehensif untuk Anda. Dan program ini harganya sangat terjangkau, dan bahkan untuk Anda, saya ada beberapa program yang mau gratis ada. Yang premium pun ada beberapa pilihan program, silakan ambil program ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Siapa yang mau wajah glowing, sehat, dan langsing secara alami di bulan puasa ini? Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi bulan puasa. Karena itu, perkenalan saya dengan Dr. Mats, saya akan membantu Anda untuk mewujudkan tubuh impian Anda. Gimana sih? Mungkin Anda pernah mencoba berbagai macam program, puasa, diet, dan macam-macam. Namun, ada yang diet tapi wajahnya kusam. Dan bahkan, wajahnya bukannya menjadi glowing dan kencang, tapi sebaliknya, wajahnya kisut, energinya kurang. Kenapa? Karena kita belum mengetahui ilmu yang tepat. Karena itu, sebentar lagi bulan puasa dan saya membuat program namanya adalah Detox Glowing. Sebuah program 30 hari di bulan puasa, di mana Anda akan mendapatkan wajah yang sehat, cerah, dan juga langsing secara alami, dan tentunya mengkombinasikan dengan berbagai macam keilmuan, metode sunnah Nabi, Ayurvedik, ilmu anti-aging terbaru, dan berbagai macam keilmuan yang dipadukan, disatukan secara komprehensif untuk Anda. Dan program ini harganya sangat terjangkau, dan bahkan untuk Anda, saya ada beberapa program yang mau gratis ada. Yang premium pun ada beberapa pilihan program, silakan ambil program ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Siapa yang mau wajah glowing, sehat, dan langsing secara alami di bulan puasa ini? Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi bulan puasa. Karena itu, perkenalan saya dengan Dr. Mats, saya akan membantu Anda untuk mewujudkan tubuh impian Anda. Gimana sih? Mungkin Anda pernah mencoba berbagai macam program, puasa, diet, dan macam-macam. Namun, ada yang diet tapi wajahnya kusam. Dan bahkan, wajahnya bukannya menjadi glowing dan kencang, tapi sebaliknya, wajahnya kisut, energinya kurang. Kenapa? Karena kita belum mengetahui ilmu yang tepat. Karena itu, sebentar lagi bulan puasa dan saya membuat program namanya adalah Detox Glowing. Sebuah program 30 hari di bulan puasa,
di mana Anda akan mendapatkan wajah yang sehat, cerah, dan juga langsing secara alami, dan tentunya mengkombinasikan dengan berbagai macam keilmuan, metode sunnah Nabi, Ayurvedik, ilmu anti-aging terbaru, dan berbagai macam keilmuan Sudah kumpul semua? yang dipadukan, disatukan Mau kita secara mulai saja. komprehensif untuk Anda. Dan program ini harganya sangat terjangkau, dan Gimana? bahkan untuk Anda, saya ada beberapa program yang mau gratis ada. Yang premium pun ada beberapa pilihan program, silakan ambil program ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsing secara alami di bulan puasa ini. Meraba nih Ramadan, sebentar lagi bulan puasa, karena itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Dr. Ahmad. Selamat sore Ikun, selamat sore semuanya. Oke, Halo, bisa terima buka kasih kamera, pada seluruh buka peserta. kamera ya. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada kesempatan kita pada sore hari ini. Dan jika diizinkan dan juga diperkenankan, kami boleh meminta kepada seluruh audiens untuk bisa menyalakan kameranya agar kita bisa saling berinteraksi pada Zoom kali ini. Nah, jangan sampai kesempatan kita belajar mengenai apa itu detox glowing, gimana caranya orang bisa melakukan program slimming tapi juga tetap masih kejaga kulit wajahnya tetap glowing. Nah, jangan sampai momen ini dilewatin dengan percuma aja nih. Nah, kita minta kehadiran teman-teman semuanya untuk bisa hadir 100% jika memungkinkan untuk menyalakan kameranya pada saat ini. Kami tunggu teman-teman semuanya dan mungkin kita sambil menyapa juga ya para audiens yang hadir pada sore hari ini. Boleh kalau misalkan masih belum bisa untuk menyalakan kamera, bisa di kolom chat. Halo, tuliskan daerah asalnya teman-teman semuanya nih dari daerah mana. Oke. Kepada Kanuteli, maaf lagi gak bisa on cam. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin boleh dibantu di chat untuk daerah asalnya dari mana? Ya, dan tujuannya ya, Yes. karena Nanti saya kita biar tahu akan banyaknya yang langsing atau yang tenang ya sebenarnya. Bisa mau yang langsing boleh, yang nggak langsing atau menjaga tubuh pun bisa. Oke, siap. Berarti bukan cuman untuk program langsingnya saja. Ada Mila dari Bandung. Halo, Kamila. Selamat bergabung. Kalau misalkan memungkinkan untuk bisa on cam, kita bisa interaksi ya. Yang lainnya nih, ada Kak Fenti Rianawati. Dari mana Kak Fenti? Boleh dibantu langsung di kolom chat. Ada Kamita Agustina. Ada Kak Endah Ernawati. Ada Kak Farida. Ada Kak Nur Syifa. Ada Kak Linda, ada Kak Winda, dan Kak Sarah Amalia. Nah, oke. Mungkin boleh dituliskan di kolom komen. Kak Farida dari Jakarta. Halo Kak, salam kenal. Yes, sudah ada Kamila dari Bandung, Kak Farida dari Jakarta. Yang lainnya nih, Kak Sarah, Kak Winda, Kak Linda. Oke, nah tanpa perlu berlama-lama. Oke, Kamita Agustina dari Cilegon. Wah, udah ada dari Bandung dok, dari Jakarta, dan sekarang dari Cilegon juga. Ini banyaknya daerah-daerah Pulau Jawa bagian barat kayaknya ya. Maaf on cam sambil aktivitas. It's okay. Semoga audio nanti yang didengarkan dari Dr. Ahmad bisa membantu ya untuk kakak-kakak semuanya. Boleh bantu Kamita Agustina untuk kita interaksi. Boleh dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Pengen tahu nih tujuannya join ke Zoom ini apa itu? Apakah pengen slimming? Apakah pengen glowing? Boleh Kamita? Dibantu Kamita? Oke. Dokter, mohon maaf suaranya masih di mute dok. Oke, halo ya Mbak Mila. Coba, tujuannya mau ngapain? Mau nurunin berat badan atau mau naikin berat badan? Ketik ya, biar saya tahu secara umumnya ya. Oke, ada juga Nur Syifa Hmm. dari Sukabumi. Oke, kan Nur Syifa, join ke 30 Days Detox Glowing Program ini pengen tujuan utamanya apa nih? Tetap ngejaga form badan yang saat ini, size-nya tetap sama, di kiloan yang sama, atau pengen sedikit nurunin, lebih slimming? Dikira lagi kuliah.
Halo Kak Yanti Susilawati, baik. Kalau Kata Oke, Kamila pengen nurunin ya. nurunin dong dok, gitu. Siap. Nah, berarti mayoritas mungkin yang join ke sini itu ingin mempertahankan bentuk tubuh yang ada dan juga pengen nurunin ya dok ya. Ya, Lebih ke betul. nurunin juga nih kan Nur Syifa. Oke, Wah, di siap. Sukabumi bisa double nih. Nanti bisa dapetin detox glowingnya sama bisa juga ngikutin program Swimming. swimming yang ada di klinik Hmm. kita. Iya, Nurunin, menurunkan dok. Oke, rata-rata mayoritas menurunkan nih dok. Nah, siap. berarti memang Nah, yang lagi ada Sukabumi atau gangguan. misalkan di luar Sukabumi juga, teman-teman yang ikut program itu nanti bakal dapat diskon spesial untuk program pelasingan kita di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, tepat sudah pukul 4.30, dokter. Kita akan mulai sesi Zoom kali ini. Mari kita simak sama-sama para audiens semuanya pemaparan mengenai 30 Days Detox Glowing Program yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Ahmad. Yang pengen langsing tapi wajahnya tidak kusam, yang pengen kurus tapi tetap energinya full, langsung saja simak Dr. Ahmad. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Kun. Nah, ini kita ya, Glowing Detox ya. Jadi persiapan programnya. Jadi yang hari ini adalah kita Zoom persiapan program Wajah Sehat Glowing Langsing di bulan Ramadan. Nah, kenapa saya menggunakan judul ini ya? Yang paling pertama adalah Oke ya. Jadi banyak sekali program penurunan berat badan atau program contoh ya, saya sebut aja langsung. Contoh program keto. Siapa yang di sini udah pernah nyobain program keto? Adakah di sini? Nggak ada ya? Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah, terutama kan teman-teman saya juga, oh dok masih belum ya? Belum keluar ya? Belum, Oh, Dok. Masih filenya aja nih. Nah, sudah ada. udah ada ya? Oke, ini Glowing Detox ya. Persiapan program wajah sehat, glowing, dan langsing di bulan Ramadan. Ini sudah direkam? Sudah, Dok. Sudah di-record. Oke, sip. Nah, jadi yang paling pertama adalah banyak sekali beberapa program yang pada saat kita mau langsing atau mau naikin berat badan, itu terkadang ngefek ke yang lain. Contoh ya, beberapa kasus pada saat melakukan proses program keto ya. Di sini maka tadi saya nanya, ada yang udah pernah mencoba program keto? Coba. Kalau ada, tolong chat di bawah, mungkin bisa kasih pengalamannya. Ikun udah pernah belum? Atau Ikun punya teman nggak yang ikut program keto? Itu gimana wajahnya? Wah, kalau yang temen mungkin dari beberapa yang pernah ikut di Acne Challenge kemarin ya, Dok ya. Kan yang keto, 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 keto. Oh, keto. Keto belum Program ada. keto. Belum Oke. ada. Keto belum ada. Jadi kalau program pada saat melakukan program keto, itu wajahnya tuh kusam pakai banget. Karena mereka hanya memakan daging saja, tok. Tanpa sayur, tanpa buah-buahan, kayak begitu ya. Jadi ada beberapa program yang kadang-kadang nggak seimbang. Nah, program ini adalah kita seimbangkan bagaimana selain kita turun berat badan, itu juga ada beberapa juga program yang benar-benar garamnya sama sekali nggak sama sekali, ya. Itu wajahnya kisut. Turun berat badannya cepat sih, 8 kilogram sebulan, 20 kilogram, tapi wajahnya kisut. Nah, tapi yang kita akan buat program di sini adalah Glowing Detox. Bagaimana kita bisa membuat sebuah program di mana selain berat badannya turun, wajahnya glowing. Nah, dan terutama kita di bulan Ramadan. Jadi dapat dua-duanya tuh, plus dapat berkahnya juga di bulan Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang pada saat di bulan Ramadan bukannya turun berat badan, malah naik berat badannya. Benar nggak? Betul sekali. Sama kayak saya juga. Karena itu yuk kita sama-sama buat program ini. Mari kita lakukan secara konsisten ya, di mana agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama 30 hari ke depan. Ya, siapa yang bersemangat di hari ini yang pengen wajahnya sehat, glowing dan langsing di bulan Ramadan? Yuk, ketik saya. Saya good. Oke, Nursifa. Siapa lagi? Cuman berdua. Oke, Nutelia. Oke, good. Siapa lagi? Thank you, Mbak Pita. Siapa lagi? Siapa yang siap untuk melakukan program ini? Ini dulu. Oke, ya. Nah,
Bagi teman-teman yang siap, oke, selamat. Mungkin kalau Mbak Fenty kebetulan beliau salah satu murid saya di Beauty Code. Berarti mau naikin berat badan mungkin ya, Mbak Fenty ya? Iya. Mau naikin berat badan ya? eh ya mungkin dikit ya, dikit. Tapi nggak nurunin juga kan? Enggak, karena saya cenderung ideal ya sebenarnya. Iya, betul kan? Enggak Untuk terlalu ngejaga ya, kurus, enggak ngejaga gemuk atau mau juga. naikin ya? Oke, good, good. Paling naikin dikit gitu. Naikin dikit ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, maka oke, di sesi yang pertama ini, sebelum kita mulai masuk, yuk teman-teman coba tetapkan goals teman-teman semuanya. Selama 1 bulan ini, dalam menjalankan program ini, apa goals teman-teman semuanya secara spesifik? Dok, gimana cara nulisnya? Maka berarti sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 9 Maret. Berarti kita mulai program puasa itu tanggal berapa sih? Tanggal 12 ya? Kemungkinan tanggal 12 dong. Berarti tanggal 12 kita cut off-nya berarti di tanggal 10. Berarti sampai tanggal 10 April nanti ya. Idul Fitri kapan? Idul Fitri kemungkinan di tanggal 11 atau tanggal 12. Oke, tanggal 11 atau tanggal 12. Berarti cut off-nya kita di tanggal 8 berarti ya. Oke, atau tanggal 10 boleh deh ya. Berarti tanggal 10 April 2000, tanggal 10 April 2024 nanti, kira-kira apa yang teman-teman ingin capai? Contoh, terima kasih ya Allah, pakai kata ucapkan terima kasih seolah-olah hal itu nyata ya, yuk. Tolong siapkan catatannya, tolong diketik ya. Juga kalau nggak siapin catatan boleh diketik. Ya Allah, terima kasih. Pada tanggal 10 April 2024, contoh, kalau saya mau di 65 kilogram ya. Oke, berarti turun berat badan, obes. Yes, betul, langsung turun ya. Terima kasih. Pada tanggal 10 April 2024, saya memiliki berat badan ideal 65 kilogram. Ini saya. Wajah lebih glowing dan sehat berkilau. Oke, sip. Seperti itu. Ya, tolong teman-teman, kenapa banyak orang dalam melakukan sebuah program tidak menetapkan goals di awal? Itu nyebabin programnya nggak kemana-mana. Ya, oke, tolong dicatat. Jadi di sesi yang awal ini, teman-teman tolong tetapkan goals teman-teman mau apa. Yang mau naikin berat badannya, tolong ditulis. Yang mau turun berat badannya, tolong ditulis berapa. Oke, sekedar saya cerita. Metode yang saya gunakan ini adalah metode panas dingin. Kalau teman-teman tahu, ada dalam buku berjudul Latayas dari Abdurrahman Dani. Itu yang menggunakan program ini aja, itu ada yang turun 30 kilo 1 bulan. Jadi beliau itu di bulan pertama turun 20 kilo, di bulan kedua turun 10 kilo, di bulan ketiga udah nggak turun lagi. Karena targetnya itu adalah proporsional. Metode panas dingin yang kita bakal pakai dalam glowing detox yang sekarang kita pakai, ini adalah menormalkan tubuh Anda. Yang berat badannya kurang, itu bisa naik. Yang berat badannya besar, itu bisa turun. Ini yang luar biasanya. Karena targetnya adalah seimbang. Good. Terima kasih. Dengan mayoritas otot yang bertumbuh juga. Nah, detailin tuh. Otot bertumbuh di area mana ya? Mau lagi fokus kemana ya? Nah, nanti di beberapa hal yang spesifik juga. Ada pada aktivitas. Itu kita nanti bakal membuat sebuah program secara spesifik. Good. Nah, berat badannya 12 kilogram harus jelas ya. Jadi berat badannya berapa? Jangan fokus turun ke 12 kilogram, tapi berat badan idealnya turun di angka berapa. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena goals itu harus jelas dan nyata teman-teman itu dapat dirasakan, ya kan? Bukan saya pengen turun 3 kilo, tapi saya pengen berat badan saya 65 kilogram. Yang penting bukan turunnya, tapi berapa goals akhir teman-teman ingin capai di program ini. Oke, silakan ya. Oke, ya. Saya kasih waktu 1 menit lagi, teman-teman. Yuk, tolong ditulis. Apa goals teman-teman
yang ingin capai dari program ini? Ya, jadi persiapan program ini adalah teman-teman harus memiliki goals yang jelas dan buat seolah-olah itu tercapai. Kapan tanggalnya? Oke, good. Wajah sehat, cerah, 10 April 2024, 75 kg. Good, thank you. Ya, habis beres dari sini tolong ditulis tangan, kemudian tolong dikasih nama di bawah dan tanda tangan. Ya, nanti pada saat di grup saya bakal kasih tahu gimana caranya ya. Nah, wajah saya sehat dan jerawat sembuh. Oke, good. Thank you, Nuteli. Yuk, kita mulai ya. Nah, sip. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, kulit kita adalah cerminan dari perut kita. You are what you are eat. Ya. Jadi, program yang kita akan lakukan adalah bukan hanya menyehatkan badan kita saja, tapi juga menyehatkan kulit kita. Karena kulit kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Kalau kita makannya salah, sudah otomatis pasti kulit kita pun pasti bermasalah. Nah, program metode panas dingin ini yang akan kita lakukan itu sebagai secara umum adalah proses detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Program membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Karena itu nanti saya paling nitip banget dijaga minumnya. Ya, 1 liter sampai 1,5 liter pada saat kita memulai awal. Kalau lagi nggak puasa itu lebih bagus lagi. Kita biasanya minum air putih hangatnya itu lebih rutin lagi. Karena kita targetnya adalah melakukan proses detoksifikasi. Oke, ya. Berarti, oke, Dokter Enda, badan saya ingin 54 kilogram, ya, tubuh segar, kuat dengan massa otot yang kuat, cerah dan segar alami. Good, Dokter Enda. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar glowing detox itu apa sih? Glowing detox ini adalah sebuah program interaksi kita selama 30 hari ya. Kita akan starting nanti di hari pertama kita puasa. Selama 30 hari untuk mendapatkan tubuh yang ideal, wajah sehat dan glowing. Program ini nanti kita akan mulai membuat WA interaksi, kemudian ada edukasi harian dan ada evaluasi mingguan. Nanti kita totalnya Zoom, kita tinggal 3 lagi ya, sampai nanti terakhir setelah 10 hari pertama. Biar kita coba evaluasi. Kira-kira selama ini, kira-kira gimana sih hasilnya? Kayak begitu ya. Saya sekedar cerita, saya sendiri sudah melakukan hal ini. Waktu itu pada saat saya rutin 7 hari aja, ternyata berat badan saya dulu waktu lagi parah-parahnya di 68,5-an. Berat badan saya itu turun di 2,5 kilo. Itu hanya dalam waktu sekitar 7 hari. Ya, nah setelah 7 hari itu karena berat badan saya memang ideal di 65 itu udah nggak turun lagi. Nah, ada beberapa banyak program-program yang dilakukan ketika turun tuh dia turun bebas. Nah, ingat tubuh itu tuh tidak seperti itu loh. Karena itu kenapa goals yang kita buat itu adalah bukan turun 12 kilo, bukan. Targetnya berapa? 74 kilo. Kunci di angka yang benar-benar tubuh Anda inginkan hal itu. Ya. Ingat yang terpenting itu adalah bukan turunnya, tapi tercapainya berat badan ideal Anda. Walaupun terlihat sama, tapi itu adalah dua hal yang sangat berbeda yang ditangkap oleh pikiran Anda. Ingat, ya, tubuh Anda itu adalah sangat pintar. Ya, dia itu seperti program yang seperti misil. Dia itu akan menyesuaikan dengan program yang Anda berikan. Nah, kenapa puasa? Puasa adalah waktu yang terbaik. Karena saat puasa ini terutama pada saat Ramadan, suasana dan habitnya sudah terbiasa. Berat banget kalau kita melakukan pada saat di luar bulan puasa. Nah, kemudian juga saat puasa itu, terutama setelah 16 jam puasa, itu terjadi proses autopagi di mana terjadi perbaikan sel terbaik. Dan puasa juga adalah terbaik dalam melakukan proses integrasi mind, body, and soul. Maksudnya adalah pada saat makanan Anda sehat, sudah otomatis jiwa Anda pun bisa sehat. Ya. Jadi yang dari sekarang ya, dari yang sekarang
tes. Kedengeran, oke? Dari yang sekarang, kita harus sudah mulai integrasi mind, body, and soul-nya ya. Nah, bukan sekedar masukan ya. Dulu saya udah pernah ikut program selama 40 hari juga ya. Nah, teman-teman, saya kasih waktu nih ya, cheating sampai hari Minggu nanti, ya. Teman-teman yang hobinya cheating, ya, teman-teman silakan puaskan, tapi jangan berlebihan ya. Sampai di hari Sabtu dan Minggu nanti, ya. Tolong mau makan apapun bebas, terserah. Karena nanti pada saat kita sudah mulai program ini, please disiplin. Ya, jadi yang suka cheating, yang suka apa, nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Ya, sampai Minggu nanti silakan bebas. Ya, silakan bebas. Karena saya udah ikut beberapa program. Program yang paling gagal buat saya adalah program yang benar-benar sangat strict. Karena tubuh kita nggak bisa kayak begitu, apalagi terutama yang hobi ngemil. Saya hobi ngemil. Badan saya, badan red oval, hobi ngemil. Ya, jadi sampai nanti di hari Minggu nanti silahkan cheating days. Teman-teman boleh makan apapun, tapi ingat terbatas. Contoh, kayak saya lagi pengen makan seblak. Udah makan seblak, tapi saya porsinya setengah. Saya akan stop pada saat saya sudah kenyang. Cukup. Karena cukup dimanjakan rasa penasaran Anda itu aja cukup. Ya, silahkan bebas ya, maksimal sampai Minggu besok ya. Kita udah mulai Senin, udah mulai rapi-rapi ya makannya ya. Mulai Senin kita harus sudah mulai rapi-rapi ya, jangan ditahan-tahan dulu, silahkan sampai di hari Minggu. Di Senin kita udah mulai rapi-rapi. Nah, apa sih yang terjadi pada saat kita berpuasa pada saat 16 jam? Insulin level kita udah otomatis stabil. Energi kita itu sebenarnya lebih berenergi saat puasa. Setelah 16 jam. Kenapa? Saat itu baru kita mulai dibuka energi kita. Saya sudah puasa sampai 72 jam. Kuat, 3 hari saya nggak makan. Kuat, alhamdulillah. Karena tubuh kita itu dibongkar. Masih ada cadangan makanannya. Ya, stop sugar craving. Nah, yang paling berat, jujur ya, apalagi yang hobi ngemil, itu adalah gula. Pada saat kita sudah menyetop gula 7 hari itu teman-teman kayak sakau. Ya, 3 hari itu udah kayak sakau. Udah pusing, 7 keliling dan macam-macam. Ya, tapi percaya saya, setelah hari kelima, setelah hari ketujuh, tubuh Anda itu seperti hidup kembali, apalagi ketika nggak pakai gula sama sekali ya. Ketika puasa, kita boost growth hormone, ternyata ada peningkatan 10 kali lipat. 6, dramatically melakukan reduksi pada chronic disease, mengurangi free radikal bebas, kemudian juga better brain health. Jadi, kalau saya jujur ya, waktu terbaik saya berpikir itu puasa. Jadi puasa itu sangat suka sekali. Ya. Nah, ini adalah autopagi ya. Autopagi adalah proses yang terjadi pada saat kita berpuasa. Karena bodi kita itu akan benar-benar didaur ulang. Ya kan? Kita itu melakukan proses detoksifikasi pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa, tubuh kita itu adalah dibongkar ulang. Nah, masalahnya saat dibongkar ulang ini, masalahnya saat buka, apa yang kita makan? Goreng-gorengan, persusuan dan macam-macam semuanya, ya kan? Semua jajanan itu yang nyebabin masalah di dalam tubuh kita. Oke, yang nggak bisa ngemil, please yuk di bulan ini mulai berubah. Di bulan puasa ini kita coba mulai rapih, ya. Kita mulai coba rapih, ya. Karena kita mau ngebongkar ulang kulit kita, kita mau ngebongkar ulang tubuh kita biar lebih baik lagi. Oke. Apa sih kita kondisi ketika kita berpuasa? 12 jam pertama stage 0, itu makanan sudah mulai tercerna secara sempurna semuanya. Insulin itu pada paling puncaknya. Jadi gula darah kita itu udah mulai drop tuh. 12 sampai 18 jam maka terjadi fat burning begins. Jadi teman-teman yang melakukan intermittent fasting atau pas lagi puasa, sayang banget kalau tiba-tiba ngemil karena fase ini akan ke stop. Stage 2, nah sudah mulai 18 sampai 24 jam ya, sudah mulai terjadi ketosis begins. Berarti mulai protein-protein itu mulai dipecah.
Ya kan gula darah mulai naik ya, mulai agak pusing-pusing, dari pusing-pusing udah mulai ada nyawanya lagi. 24 sampai 48 jam, ya ini kita mulai proses autopaginya begins atau dimulai proses autopagi, dimulai terjadi proses brain cleaning. 48 jam sampai 54 ya mulai dibongkar lagi, terutama ya pasien-pasien yang sekarang, teman-teman ini yang sedang cancer, sedang apa nih, ini bagus banget ya. Bahwa itu bakal dibongkar ulang sel-sel yang buruknya. 54 sampai 72 jam ini adalah autopagi yang paling maksimal. Pada saat ini teman-teman jujur ya, kalau yang sudah melakukan selama 72 jam artinya selama 3 hari, itu teman-teman itu tubuhnya benar-benar kayak muda lagi. Tapi ini hanya bagi teman-teman yang sudah melewatinya ya, pelan-pelan. Kayak begitu. Yang biasa sudah berpuasa baru kita melakukan proses advance seperti ini. Saya sudah melakukan berbagai macam fase. Saya sudah pernah di fase ini. Dan itu bagus banget. Enak banget. Mungkin saya baru mulai lagi nanti di bulan Mei. Nanti hoki protokol 40 hari ya. Saya baru mulai lagi nanti di bulan Mei. Baru boleh. Nah, apa hubungan sama kulit glowing? Kulit itu adalah cerminan apa yang ada di perut kita prosesnya. Jika perut sehat, maka nutrisi sel kulit akan sempurna dan terjadi perbaikan sel yang efektif. Bukan hanya fokus ke skincare, tapi pola hidup yang tepat akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, konsep yang saya pakai adalah konsep panas dingin. Dok, maksudnya apa sih, Dok? Nah, lihat bukunya. Itulah yang akan kita pakai, kurma dan semangka ya. Bahwa jika kita ingin sehat, makan dan minumlah dengan pola seimbang, mengkombinasikan pola makanan panas dan dingin. Sehat itu saat kita mengkombinasikan satu jenis makanan tipe panas dan satu jenis makanan tipe dingin. Nah, saya kasih kesimpulan yang sederhana. Seluruh makanan protein hewani itu tipe panas, kecuali sapi segar dan ikan segar. Maksudnya apa, Dok? Sapi segar itu yang tidak didendeng, artinya adalah yang belum melakukan proses pengawetan. Semua sayuran itu adalah dingin tipenya. Sakit itu adalah pada saat kita berlebihan dalam kondisi terlalu panas atau kita yang terlalu dingin tidak seimbang. Ya. Nanti saya kasih beberapa aturan-aturan sederhana biar teman-teman tahu. Tapi dari sekarang bisa dicatat ya. 3 jangan. 1, jangan mengkombinasikan ya 2 jenis makanan yang diolah. Contoh, yang rebus sama yang digoreng. Kita makan secara sekaligus. Itu nggak boleh. Kayak begitu. Dibakar sama digoreng sekaligus. Itu nggak boleh. Makan daging sapi yang segar. Dikombinasikan sama dendeng yang diawetkan atau abon. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi menyatukan kondisi makanan yang diolah dengan 2 jenis yang berbeda. Kalau mau rebus-rebus, kalau mau goreng-goreng, ya, kalau mau kukus-kukus, kalau bagus kukus. Boleh sambil dicatat betul. 2, tidak boleh menyatukan 2 protein hewani dalam satu tempat sekaligus. Contohnya, makan daging ayam dan makan daging sapi sekaligus atau makan daging kambing sekaligus. Ya, pilihlah satu. Rasulullah itu tidak suka melihat orang yang makan berlebihan dengan memilih atau dengan makanan sekaligus. Ya, jadi cukup satu jenis lauk, cukup satu jenis sayur, selesai. Sama karbonya. Yang ketiga, tidak boleh menyatukan makanan-makanan yang memang tipikal panas dengan panas. Seperti itu. Ya, contoh susu sama telur. Dicampur sekaligus itu nggak boleh. Daging sapi campur, daging kambing misalkan campur dengan sop daging, satuin sekaligus. Itu nggak. Dulu jujur saya sering banget ya ngelakuin. Sampai saya nemuin ini, tahu ternyata ya lebih enak sebenarnya. Terus juga jangan makan makanan panas dalam seketika. Ya, ada hadisnya bahwa Rasulullah itu adalah membenci makanan-makanan panas karena dalam makanan panas sekali itu tidak ada fungsinya. Proteinnya udah hancur, nutrisinya udah hancur. Seperti itu dia.
Nah, tenang nggak usah khawatir, saya kasih protokol yang sederhana buat teman-teman. Nah, pola panas dingin ini, contohnya ini. Kurma itu ada 3 jenis. Kurma yang kering, kurma yang rutop, sama satu lagi kurma yang ajwa. Jujur ya, memang eh, yang agak lumayan untuk modalnya di kurmanya. Tapi percayalah, itu kalau kita udah ngurangin jajan yang lain, kurma ini akan menjadi murah. Ya, apalagi nanti kita juga bisa kontak. Kita pun kebetulan lagi ada promo tuh. Kurma yang kita pakai adalah kurma Ruto Prayan. Ya, kebetulan itu bareng sama temen saya. Itu dapat 1 gratis 1 programnya. Ya, itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan teman-teman mengurangi jajan selama sepanjang bulan puasa. Pilihan, ya. Kalau dihitung-hitung sih sebenarnya nggak mahal, ya kan? Karena kita nanti kalau yang mau turun berat badan kan cuma 3 ya, cuma 3 buah. Sedangkan isinya itu bisa digunakan hampir sekitar buat 1 mingguan ya. Kurma rutop dan timun. Ini adalah pola panas dingin ya. Yang kita harus gunakan adalah kurma rutop. Kenapa? Karena di situ banyak mengandung serat, banyak mengandung antioksidan, kemudian mineralnya juga masih tinggi. Ya, semangka itu juga mengandung mineral yang tinggi, mengandung air yang banyak. Keduanya ketika disatukan, bagus banget dalam proses detoksifikasi tubuh. Jadi program ini mampu membuat detoksifikasi. Saran saya, pilihlah kurma terbaik. Kenapa? Kalau teman-teman mau dapat program yang terbaik, lakukanlah dengan yang terbaik. Tapi dok, saya misalkan mau pakai yang biasa nggak ada masalah juga, nggak apa-apa. Silahkan bisa cari kok, banyak dicari ya. Di di teman-teman silahkan bisa cari lah, sekarang online banyak ya. Cuman yang saya pakai adalah kurma terbaik sekarang. Ya. Kemudian daging sapi itu adalah plus roti gandum. Kalau nasi adalah plus ikan segar. Kalau daging itu adalah plus sayur. Seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan program pola diet yang lain, ini jelas jauh lebih murah. Karena pola diet yang lain itu lebih mahal ya. Belum organik apa, ini dan lain-lain itu memang cukup lumayan ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh makanan konsep panas dingin yang akan kita gunakan pada program ini. Seperti itu. Apakah sudah banyak yang berhasil? Teman-teman silakan searching di internet ya. Itu udah banyak pakai banget dengan menggunakan konsep ini saja. Nah, sedangkan nanti dalam 30 hari ke depan kita akan mengkombinasikan konsep-konsep yang lain seperti grounding, ada hipnosis, ada afirmasi dan lain-lain sehingga hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Ya, catat perkataan saya. Teman-teman hanya konsisten 1 bulan ini saja. Ya, percaya hasilnya akan bagus. Seperti itu. Nah, ini dia, Rasulullah pernah makan semangka dan kurma rutop. Ini adalah disahihkan Al-Albani, Sahih At-Tirmizi. Rasulullah itu sangat menyukai buah semangka bersamaan dengan kurma. Buah semangka mampu membersemakan perut, betul. Dia adalah detoksifikasi. Baik bagi lambung serta menjauhkan dari penyakit lainnya. Bijinya dapat digunakan untuk menyembuhkan batu ginjal, kista, dan semangka lebih tepat dikonsumsi sebelum makan. Nah, dok, kalau sayur salad kombinasinya dengan apa? Bebas. Tapi kalau bisa kurangi mayonesnya ya. Ya, kalau sayur salad sama daging boleh, Dokter Endah. Itu sudah panas dingin. Ya, kalau mau ada proteinnya ya. Ya. Sekarang kita langsung konkretnya, dok. Sekarang kita mau ngapain sih? Apa aja persiapannya? Yang pertama adalah asesmen, tes evaluasinya. Kemudian bahan-bahan yang dipersiapkan. Kemudian adalah komitmen dan atensinya. Ya, apa sih yang kita hindari? Sebisa mungkin ya, selama nanti saat program, semua tepung, goreng-gorengan, susu produk, dan gula pasir, terutama gula pasir, itu kita ganti semuanya ya. Kayak begitu. Kalau bisa ganti sama stevia. Kalau bisa sih bener-bener nggak pakai gula sama sekali itu lebih baik ya. Aktivitasnya jangan begadang, jangan stres berat, jangan aktivitas berlebihan. Ya, ini adalah makanan-makanan yang harus dihindari. Tepung, gluten, goreng-gorengan, jenis seluruh produk, gula pasir ganti sama stevia. Saya bisa kasih garansi, teman-teman lakukan, percaya saya 1 bulan.
berat badannya kurang, jerawatnya bagus, wajahnya lebih bagus daripada sebelumnya, berat badannya stabil. Percaya saya, disiplin. Ya, selama 30 hari ke depan. Ya. Nah, asesmen evaluasi diri, apakah Anda sangat sulit menahan lapar? Kenapa? Nanti kita memang ada fase-fase cheating ya, cheating days-nya ya, dalam seminggu ada satu lah ya. Kayak yang sekarang sampai di hari Minggu, yang benar-benar sulit menahan lapar, susah banget lapar mata, coba ya. Sekarang kasih waktu sampai hari Minggu, ya, cari ya. Tapi jangan gelap mata semua dimakan ya. Pilihlah 3 sampai 10 makanan yang paling favorit, yang paling pengen dimakan, tolong cari dan makan. Aktivitas berlebihan itu kayak nge-gym berlebihan, kemudian kerjanya berlebihan seperti itu, olahraga berlebihan. Apakah Anda memiliki penyakit mah yang berat saat diet? Betul. Jadi ada 2 tipe nanti. Teman-teman yang jarang, yang memang sudah terbiasa puasa dan jarang sakit mah saat pola diet, itu nanti nggak usah makan saat sahur, hanya makan kurma rutop dan semangka saja, toh. Ya, kalau ketika teman-teman sambil jalan ingin sambil karena otot kayak saya pun sama, saya sarankan protein powder ya. Saya pun belinya protein powder, bukan susu. Ya, untuk bisa ngejar proteinnya. Seperti itu. Kalaupun misalnya mau nambah, nanti bisa protein dari telur, tapi kuningnya dibuang. Karena kuningnya mengandung panas, sedangkan kalau telurnya itu adalah netral. Apakah ada penyakit berat yang menyertai, yang mengharuskan minum obat secara teratur? Itu dia ya. Karena ada beberapa hal yang dia tuh, pokoknya aku harus makan nasi dulu ya, sudah boleh lah. Ya, teman-teman asesmen ya. Setelah asesmen tersebut nanti teman-teman lihat ya. Nah, oke. Inilah protokol kita selama 1-7 hari ke depan, tolong difoto ya. Dok, nanti pada saat sahur harus ngapain? Air putih wajib 1-1,5 liter. Kedua, siapkan air kelapa. Kenapa menyiapkan air kelapa? Biar teman-teman tidak mudah haus. Yang nggak suka semangka mulai dicoba ya. Karena itu adalah makanan 1001 manfaat ya. Air kelapanya 1 buah lebih bagus, tapi kalau misalnya cukup setengah saja udah cukup ya. Kenapa harus air kelapa pada protokol di pagi? Karena ini adalah untuk mencukupi kebutuhan elektrolit Anda atau mineral Anda. Kayak begitu ya. Air kelapa itu adalah air yang sangat fisiologis untuk tubuh Anda, cukup untuk memenuhi kebutuhan elektrolit Anda selama 1 hari. Ya. Oke, roti gandum doang. Bisa pakai nasi kok, nasi sama ikan segar, sabar ya. Kalau teman-teman pengen makan daging, itu roti gandum sama daging. Cuman itu doang pilihannya kalau mau makannya daging. Seperti itu. Atau kalau misalnya mau makan daging, nggak mau pakai roti, itu bisa tadi salad sama daging. Itu boleh, itu panas dingin ya. Oke, nah kita bahas dulu ya sahurnya ya. Sahurnya adalah 3-5 kurma rutop plus semangkanya 100-200 gram. Kalau saya belinya suka yang di Indomaret ya atau di Alfamidi seperti itu sudah dalam cup. Saya mungkin makannya setengah cupnya. Seperti itu ya. Cukup 100-200 gram karena ingat kalau mau yang turun berat badan itu cukup 3 ya. Kenapa? 3 kurma itu setara dengan 1 piring nasi. Artinya setara dengan 170-200 kilokalori. Jadi kalau teman-teman makan kurma sama semangka itu sudah setara dengan 300 kilokalori sampai 400. Itu tuh udah cukup sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan harian. Ya, seperti itu. Ada roti, oh ya udah nggak apa-apa. Roti gandum, nah ini menariknya Dokter Endah ya. Nah khusus yang kalau mau makan daging itu dengan roti gandum. Karena bisa saling menetralkan. Yang nggak boleh itu adalah gluten sama gluten banget ya. Tapi kalau kita mau makan daging, ya itu intinya sederhana. Makanan yang teman-teman suka ada di Arabian tuh, roti gandumnya sama dagingnya sudah. Itu memang makanan yang disunahkan oleh Rasulullah. Oh, rotinya nggak apa-apa gandum ya, Dok? Kenapa? Roti gandumnya kan gluten. Itu nggak apa-apa kalau asal selama dicampur dengan daging. Ya,
Pokoknya yang itu sudah dalam satu, karena itu katanya menetralkan. Oke, Kayak oke. begitu. Yang nggak boleh Dan tuh gluten bener sama daging gluten. sapi. Yang makanan jajanan sehari-hari tuh, Ya, makanan-makanan yang fast food ya, itu gitu kan. nggak masalah. Dagingnya daging sapi. Dagingnya daging sapi atau daging kambing biasanya. Oke. Kayak gitu. Kalau kalau dia mau ngejar otot ya. Oke. Air kelapa Ya. harus ada apa bisa cuma air putih doang? Kalau mau bagus air kelapa. Kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa air putih. Ya. Kalau mau maksimal itu air kelapa. Kenapa? Biar teman-teman nggak mudah haus sepanjang. Saya sudah ngebandingin di mana saya cuma air putih saja dengan air kelapa. Ya, perbandingannya jauh berbeda. Karena air putih doang tidak mengandung elektrolit, teman-teman gampang haus nanti pada saat melakukan dalam satu hari. Boleh air putih saja, tapi teman-teman harus punya elektrolit khusus untuk menambahkan. Seperti itu. Iya, kurma ajwa itu berbeda. Kurma ajwa itu sifatnya panas. Ya, memang di program itu rutop. Ya. Dan Rasulullah pun menganjurkannya rutop, bukan kurma ajwa. Kayak begitu. Kurma ajwa boleh dimakan, tapi tidak dalam program, bukan tidak dalam program ini. Hitungannya adalah bukan dalam program kayak begitu. Karena kita programnya adalah detoksifikasi. Yang berfungsi sebagai detoksifikasi adalah kurma rutop. Harus rutop sama semangka. Seperti itu dia. Kalau rutop, Ya. Jika azwa, benar-benar berat, azwa rutop sama rutop dua hal yang berbeda. berbedanya? Rutop. Ya, Ya, rutop panas. jadi kurma itu ada 3 fase. Kurma 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 ajwa itu kurma kering. Kayak begitu. Mhm. Dia sifatnya agak dingin ke panas. Dia udah mulai fase ke kering. Tapi kalau untuk detox hanya rutop sama semangka. Saya belum nemuin ajwa yang dipakai. Oke. Seperti itu dia. Memang protokolnya dari sononya. Dan saya pun udah coba ajwa sama semangka sama rutop sama semangka beda. Kayak begitu. Oke. Ya, kalau teman-teman nanti mau, nanti bisa kontak saya. Ada program kan lagi promo, itu bisa cukup lumayan murmur sih. 1 gratis, 1 dia ada. Oke, Baik, Dok. sahurnya. Nah, sahurnya jika benar-benar berat bisa setengah porsi. Ya, makan nasi setengah porsi plus 1 jenis daging atau sayuran ya. Kalau teman-teman tipikalnya lapar banget, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pengennya langsing, cepat, berat badannya pengen turunnya cepat, cukup 3 kurma rutop dan semangka saja 100 gram. Cukup itu. Percaya saya. Air putih, air kelapa, kurma rutop, dan semangka. Di awal berat, yes. Tapi kalau udah mulai hari ketiga, hari keempat, percaya bakal kuat. Kalau teman-teman mau konsisten. Berbukanya adalah air putih, air kelapa lagi. Karena untuk menjaga elektrolit kita. 3-5 kurma rutop sama mentimun untuk mendinginkan lambung kita di awal. Jeda sholat baru boleh makan besar ya. Makan besarnya boleh tadi roti gandum plus daging ataupun nasi dengan ikan segar atau nasi dengan daging sapi segar. Seperti itu dia. No ngemil, no apa sama sekali. Ya. Ini adalah protokol selama 7 hari kita ke depan. Kayak begitu ya. Kurangi gula, kurangi garam dan macam-macam. Ya. Seperti itu. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan boleh? Ikan segar mah boleh direbus, boleh digoreng. Yang paling nggak boleh adalah menyatukan 2 jenis makanan dengan jenis cara masak yang berbeda. Contoh, pakai sayur sop ada ikan goreng. Pilih salah satu. Kalau mau sop, mau kukus, mau apa. Satu jenis. Seperti itu. Dan juga pola makannya, minumnya harus dijeda ya. Ya, silakan Bapak Ida mau bertanya. Oke dok, aku nanya, aku masih bingung tuh makanan yang panas dan dingin. Maksudnya kalau makanan panas itu yang termasuk protein hewani, Hmm. makanan masuk sayuran begitu. Betul sekali. Oke, saya jelaskan ya. Sebenarnya apa sih konsep panas dan dingin ini? Panas tuh versinya apa? Dingin versinya apa? Oke. Yang teman-teman perlu tahu bahwa ketika makanan ini dicerna ke dalam tubuh kita,
dia itu akan menghasilkan jenis suhu yang panas, jenis suhu yang dingin. Nah, sekarang saya kasih teorinya. Nah, dalam teorinya ini kan baru umum ya. Kalau ditanya, secara logiknya gimana sih, Dok? Nah, jadi ternyata dalam tubuh kita, ya, itu ada namanya HSP, ada namanya CSP. Apa itu lagi? Ya, itu saya dapat dari siapa sih yang biasa tuh, yang dari Islam tuh siapa? Ustadz siapa yang suka makan sehat? Ustadz ini, Zaidul Akbar. Dapat dari Zaidul Akbar. HSP adalah heat shock protein. CSP adalah cold shock protein. Maksudnya apa, Dok? Jadi, makanan-makanan yang tipe panas ketika dicerna oleh tubuh kita, dia itu akan menghasilkan yang disebut dengan HSP atau protein yang menghasilkan panas. Nah, sedangkan makanan-makanan tipe dingin, dia itu akan menghasilkan namanya atau akan merangsang namanya cold shock protein di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Yang disebut dengan sehat pada saat seimbang komposisinya. Tubuh kita dalam seimbang, itu disebut dengan yin yang kalau secara TCM ya. Kalau di kita namanya kondisi seimbang. Tapi ketika kita makanan berlebihan yang sifatnya panas, maka heat shock proteinnya akan banyak sekali di sini. Metabolisme yang terus meningkat dan lain-lain akan mempengaruhi hormonal, emosional, dan macam-macam semua. Dan tubuh kita tidak dalam kondisi seimbang. Ya, itu kenapa metode panas dingin ini sungguh sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, pada saat tubuh kita dalam kondisi seimbang, disitulah proses detoksifikasi atau proses perbaikan sel kita itu akan baik. Kenapa yang makan panas-panas banget tuh itu yang nggak boleh? Rasulullah tuh nggak suka. Karena heat shock proteinnya itu sangat tinggi. Sangat labil makanan tersebut. Kayak begitu. Pada saat makanan tersebut itu tuh tidak stabil, hal itu yang akan mengakibatkan proses peradangan dan kenapa kita mudah gemuk, kenapa hormon kita tidak stabil dan bermacam-macam. Karena ingat, kita adalah apa yang kita makan. Mungkin saya tambahkan, kita adalah apa yang kita adalah hasil dari proses apa yang kita makan. Seperti itu. Bukan hanya makanan yang baik, tapi makanan yang tidak dicerna dengan baik. Itu sama saja, makanan sebagus apapun. Seperti itu dia. Ketika badan kita dalam kondisi seimbang, itulah sehat. Seperti itu gambarnya, Mbak Farida. Sudah jelas? Kombinasinya sudah saya kasih tahu secara sederhananya. Nanti mungkin saya bakal kasih tabelnya. Tapi secara sederhananya adalah semua protein hewani adalah panas kecuali ikan segar plus daging sapi segar. Ini saya simpulkan dari buku Latayas yang sederhananya. Semua sayuran itu tipenya dingin kecuali sayuran-sayuran tertentu. Nanti saya lihat tabel. Tapi secara umum sih sayuran itu dingin. Kalau mau bingung sayurannya, tadi saya lupa. Timun. Sertakan timun dimanapun Anda berada. Nggak percaya, contoh nih ya. Sekarang kan kita lagi bebas nih ya. Sampai hari Minggu suka makan bakso, suka makan apa. Coba sertakan timun setelah makanannya. Ini niscaya sakit perutnya akan berkurang. Kembungnya akan berkurang. Jadi dalam bukunya dibilang adalah bahwa jikalau seorang manusia tahu betapa manfaatnya mentimun, itu setara dengan emas dan tembaga. Kalau semua buah tipenya dingin, yes, secara umum. Memang ada buah-buah tipe yang panas. Nanti pada saat di grup saya bakal kasih tabel-tabel apa yang tipe yang panas. Tapi secara umum biar gampang seperti itu. Biar gampang sudah ikutin yang saya kasih tahu. Nah, saya soalnya melihat berbagai macam pola diet. Fokus saya adalah bukan kepada apa yang nggak boleh, tapi apa yang harus Anda makan. Jadi biar nggak pusing. Kayak begitu ya. Karena banyak pola diet itu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kan pusing kepala. Bener gak, Kun? Kenapa nggak fokus kalau mau diet, makannya polanya begini. Makanya protokol yang saya tadi kasih. Biar lebih sederhana. Karena saya sudah ikut berbagai macam program yang paling berhasil ke saya, itu adalah program yang menggunakan dengan protokol.
Protokol ini adalah sebuah tata cara, pola makan, dan pola aktivitas yang bakal kita lakukan sepanjang 7 hari ke depan. Dan itu menarik. Dan di selangnya saya nanti pasti bakal menambahkan protokol-protokol tambahan untuk bisa hasil lebih maksimal lagi. Seperti itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Dok, tadi nanya lagi. Itu kan tadi ikan segar sama daging segar berarti termasuk makanan dingin, bukan panas. Ya, betul. Artinya hewani yang segar itu termasuk makanan dingin dong. Kayak Ya, kalau gimana kalau ayam yang hanya baru hanya itu doang, hanya 2 itu saja. Oh, ayam segar pun ayam yang berpotong tetap Enggak, masuk enggak. makan. Enggak. Semua protein hewani adalah makanan tipe panas kecuali ikan segar dan daging sapi segar. Itu saja. Oh. Hanya itu. Berarti ayam bukan. Ayam tipenya panas. Bebek tipenya panas. Cumi-cumi tipenya panas. Kerang semuanya tipe panas. Ikan segar itu berarti ikan kembung, ikan kayak gitu ya. Selain dari kepiting, cumi-cumi, kerang. Seperti itu dia. Dok, Ya, segar itu maksudnya segar tidak dimasak atau segar yang bukan proses ikan atau daging yang proses. pinter. Ikan yang diproses seperti diawetkan. Nah, Contoh, itu yang seperti berarti itu panas diasinkan. ya. Betul sekali. Jadi kayak yang masih kayak di supermarket atau apa masih kayak gitu itu tetap masih hitungannya segar. Bukan segar kita pancing di laut ya, Dokter Enda. Iya, Kalau itu artinya lebih kan bagus lagi. ya, artinya kita beli daging atau beli ikan yang segar, kemudian kita olah itu termasuk segar ya. Itu Tapi termasuk daging segar. Tapi kalau ikan sudah didendeng, diasinkan itu bukan masuknya. ya. Baik. Intinya real food lah ya. Ikan dibentuk ikan Yes. gitu. Ikan Ikan bentuk real food, betul. kotak-kotak gitu kan. Seperti itu. Bukan proses food ya. Bukan proses food. Jadi kalau misalkan mau milih, nih makan dagingnya biar simple pikirannya ya. Sudah, berarti nasi sama ikan segar. Selesai, itu aman tuh. Itu udah metode panas dingin. Tambahin sayur sedikit, ya itu oke. Sederhana. Nasi termasuk dingin. Masih termasuk dingin. Oh, nasi dingin. Tapi sebaiknya memang di sana pun dijelaskan, sebaiknya nasinya dikurangi porsinya. Sebisa mungkin. Nasi putih, nasi merah, masih ada Nggak ada. pemutihannya. Tidak ada pengklasifikasian di sana. Tidak dihubungkan. Ya. Kayak gitu. Tidak ada perbedaan kalau di sana dalam nasi coklat, nasi putih, nasi macam-macam, nasi merah putih nggak ada. Nasi ya nasi. Tapi yang disarankan memang itu dicontohkan adalah nasi basmati. Memang setelah saya belajar pun nasi basmati salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena gini, ada orang yang bilang nasi coklat lebih baik, nasi putih lebih baik. Jujur, saya melihat ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang nasi coklat itu kenapa lebih buruk daripada nasi putih? Itu dari Dave Asprey. Dia bilang adalah bahwa nasi coklat itu dia itu banyak mengandung arsenik namanya. Arsenik itu zat logam dan macam-macam. Ada yang bilang nasi putih lebih buruk karena banyak mengandung formalin. Kalau dari saya sih sederhana saja. Kalau mau yang paling aman nasi basmati. Karena tidak ada yang mendebat. Dan nasi basmati memiliki kadar indeks glikemik terendah daripada yang lainnya. Seperti itu. Nasi basmati masih apa? Nasi basmati nasi yang biasa suka ada di makanan masakan Arab yang panjang-panjang. India. Kalau mau India. benar-benar pola dietnya bagus, tapi nasi putih biasa juga boleh lah, nggak ada masalah. Simpel-simpel saja. Karena kenapa? Dengan metode panas dingin itu adalah metode diet yang paling simpel. Karena ketika kita mengkombinasikan dengan seimbang, makanan kita selaras, itu udah nggak ada hitungan kalori lagi. Kayak Ya, begitu. ya. Karena tubuh kita itu akan menyeimbangkan. Karena saya suka konsep ini adalah karena konsep seimbang. Karena ketika kita makanan tertentu, katanya 1 piring ada 200 kilokalori. Apakah benar-benar segitu? Kan belum tentu loh. Porsi nasi bagusnya segimana? Saran saya sih segini ya. Ya, jadi cuman dalam segini doang sih. 100 gram sebenarnya kalau hitungannya. Nasinya cukup 100 gram. Secukupnya membuat kita secukupnya membuat kita kenyang.
Seperti itu dia. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau Gitu. maaf dok, kalau nasi porang atau Boleh. shiratake. Boleh, Mbak Fenty. Tapi mahal ya, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Nasi porang boleh. Suami yang suka beli. Iya, kalau sudah ada ya pakai aja. Saya kasih gambaran. Nasi porang itu adalah salah satu sumber protein, salah satu sumber karbohidrat yang sekarang lagi naik karena dia mengandung kadar indeks glikemik yang rendah. Tapi dia banyak mengandung serat yang tinggi. Saya kasih clue ya. Kalau teman-teman masih usaha BAB pengennya turun berat badan, carilah nasi merah karena seratnya tinggi. Tapi kalau teman-teman pengen sehat, pengen netral, pengen apa, carilah nasi yang benar-benar netral gitu, ada nasi basmati. Seperti itu dia. Kalau pengen agak gemukan dikit, Pengen agak gemukan dikit nasi putih biasa aja. Karena dia kalorinya tinggi. untuk dimakan ketika dingin sama hangat sama aja dok. Ya. Nah, ada pertanyaan Dokter Enda bagus. Bagaimana ketika saya tipe yang dingin lembab, apakah pola dengan diet ini oke? Nah, hebatnya ini dengan konsep panas dingin, kita itu adalah menetralkan tubuh kita dalam kondisi apapun. Karena kita mulai kembali kepada riset pabrik semula. Ini bagus. Dicobain aja. Kayak begitu. Jadi diseimbangkan dulu. Ini menyeimbangkan ya. Betul. Kunci menyeimbangkannya di mana? Kunci yang tadi. Kurma rutop sama semangka itu adalah proses detoksifikasi Dokter Endah. Jadi ketika kondisi kita lagi lembab, lagi apa, dia tuh cairannya akan dikuras dan akan menjadi normal kembali. Seperti itu. Kan Ya. logikanya semangka banyak air ya, dingin. Iya. Tapi dengan kurma dia jadi netral. Iya, betul sekali. Dia menjadi Jadi netral. apa namanya mudah dicerna dan tadi ya dok namanya Ya, nutrien-nutriennya apa vitamin-vitaminnya, mineralnya semua seimbang. terserap dengan baik ya. Betul sekali. Pokoknya kombinasi kurma rutop sama semangka itu udah sempurna. Jadi nggak bisa diganti sama yang lain. Dok, kurma ajwa nggak bisa. Kurma rutop. Kalau mau coba ya silahkan. Cuman kalau saya sih coba aja sudah berhasil. Iya. Pakai aja pola yang sudah berhasil. Karena pola ini sudah terbukti oleh sama ribuan orang. Terus tadi juga kurma dengan timun. Kurma rutop sama timun. Jadi kurma rutop sama timun ini ceritanya adalah pada saat waktu itu Siti Aisyah yang Ya, orang Arab itu kan sukanya yang semok ya. Kayak gitu kan ceritanya ya di sana. Bahwa waktu itu Siti Aisyah itu berat badannya itu sedang kurang. Kemudian berkata pada saat itu sahabat itu melihat bahwa Siti Aisyah itu kok pada saat balik lagi kok sekarang udah bagus ya berat badannya kok sudah ideal ya apa yang dimakan. Ternyata pada saat itu Rasulullah menyuruhnya adalah makanan kurma dengan timun. Dia menyeimbangkan berat badan yang kurang jadi tinggi. Nah, karena itu dalam pola kita, saya coba kombinasikan kurma semangka di sahur dan kurma timun di bukanya. Mengkombinasikan keduanya, kira-kira bagaimana? Itu dia, Dokter Enda. tapi saya baca juga cerita tentang Siti Aisyah itu. Siti Aisyah tipenya yang dia, Ya, kalau nggak tipenya salah. ya, betul. Karena timun itu kan jadi seimbang. Oh, jadi sebenarnya tipe kita apapun yang kah apain, Mm-mm. justru diet ini menyeimbangkan Yes, kondisi kita ya. betul. Diet ini menyeimbangkan, apalagi saya mengkombinasikan dua, ya kan? Di paginya kurma semangka, di malamnya kurma timun, dua-duanya kena, Dokter Enda. Jadi dua Tim- polanya benar-benar saya seimbangkan di pola ini. Semua timun ya dok, timun Jepang, timun biasa, oke ya. Saya jujur, saya belum menemukan referensi, silahkan. Saya sih kurma, saya mah timun lokal saja, yang gampang dicari. Ya, Seperti itu, sungguh menarik ya, Kun. sangat Pol, dok. dan ini polanya sederhana ya daripada pola-pola diet yang lain. Pola diet yang lain lebih riuh loh. Betul. Jadi kalau ada yang bilang ini riuh, kebangetan karena pola yang lain lebih riuh lagi. Dan ini saya sudah approval
baik secara medis, baik secara sahih hadisnya bagus, baik secara teorinya pun bagus, keren. Dan ini menurut saya pola diet yang paling sederhana tapi powerful. Gitu dia. Dan ikut sunnah Rasulullah ya, Dok. Betul. Bismillah. Nah, tepatnya adalah bukan sunnah Rasulullah, tapi dicontohkan Rasulullah. Karena kalau sunnah kan beda lagi. Kalau sunnah harus Iya, ada turunan hadisnya, tapi dicontohkan Rasulullah. iya. Seperti itu. Silakan, Kun. Mungkin kalau ada sesi pertanyaan lagi. Antara buka dan sahur sudah tidak ada makan apa-apa ya. Kan puasa kita. Nggak makan lagi lah, Dokter Enda. Bukan malamnya antara buka dan sahur. Nggak, kan udah nggak ngemil. Kita no ngemil. Nah ya, Nggak usah. dari hadisnya pun adalah sahabat itu ada yang ngemil. Maka aku pun juga belajar. Karena sahabat nggak suka ngemil ya. Oke, berarti hanya minum aja ya, Dok ya. Antara buka Ya, dan minum saja. Betul. Dok, Baik. kalau lagi lapar banget gimana? Makanlah kurma rutop dan timun untuk mengademkan pikiran dan perutnya. Saya udah pernah coba kalau itu. Ya, baik, Dok. Sepertinya ada pertanyaan tadi dari Kak Sarah Amelia atau Kak Dwi Yulia. Mungkin boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Silakan. Halo Kak Sarah atau Kak Dwi Yulia. Tadi sepertinya ingin bertanya. Ya, Mbak Dwi ya. Tadi udah porsi nasi bagusnya segimana saya udah jawab ya untuk Nur Syifa. Baik. Silakan Mbak Dwi, Yulia, sama Sarah Amalia. Oke, sepertinya mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan ya dok ya. Selama Iya. setelah tadi itu pertanyaan dari Dokter Endah gitu dok ya. Itu kan tadi kita berbuka dan sahur itu dengan kurma rutop, saat pagi itu dengan semangka di sahur dan saat berbuka itu dengan timun ya. Nah, kalau makan Ya. besarnya itu ada aturannya nggak dok? Selain dari tadi menyampurkan dua proses masak atau Ya. protein hewani seperti itu. Nah, sebenarnya aturannya sebenarnya kan mau pakai hitungan kalori, cuma kan agak berat. Kalau dari saya sih sederhana. Cobalah setengah porsi dari biasanya. Kalau udah itu kenyang cukup. Cukup. Oke. Cukup hanya Seperti mengkonsumsi setengah porsi dari porsi makan biasanya saja porsi ya. makan biasanya saja. Cuman tetap Karena memastikan tidak betul. menggabung dua itu tadi ya, proses Betul. memasak yang berbeda. Betul, karena saya coba membuat pola makan yang sederhana ya. Jadi kalau teman-teman ke dokter gizi itu teman-teman dihitung dulu TE-nya berapa, ini berapa sudah. Saya menghindari pola makan atau pola diet yang terlalu ribet. Kita make it simple, sederhana tapi seimbang. Udah. Dengan Oke. mengurangi porsi sudah otomatis. Karena kenapa? Setengah porsi dulu kalau misalkan masih lapar sekali, minum dulu, kasih jeda, coba makan sepertiga porsinya. Jadi itu cara kan lebih sederhana ya. Baik, siap. Kayak Tanpa harus begitu. menimbang kalori. Ada Tanpa pertanyaan harus minum dari kalori. Simple. Kanuteli. Dok, mau nanya, katanya berjerawat nggak boleh makan yang manis ya, tapi kan kurma manis, dok. Silakan. Dicoba saja. Oh, Kayak gitu. Saya bisa jelaskan bahwa kurma itu manisnya berbeda. Manis yang nggak boleh untuk yang jerawat adalah manis proses food, terutama dari gula. oke. Tapi manisnya kurma rutop, apalagi campur dengan semangka, manisnya itu adalah seimbang dan manisnya itu adalah mengandung antioksidan dan serat. Itulah berbeda. Manisnya berarti manis yang natural dari si makanan itu ya, dok, bukan Karena itu dari proses gula ya. bukan dari proses gulanya. Ya, Itu juga makanan berarti. manis yang nggak boleh buat jerawat adalah makanan manis dengan proses. Oke, makanya tadi kenapa gula pun juga dianjurkan untuk menggunakan stevia atau bahkan tidak menggunakan gula sama sekali Sama ya. sekali. Betul. Oke, seperti itu Kak Nuteli. Nah, ini dia. Saran saya jujur ya, kalau di buku tersebut itu sebenarnya rice cooker itu nggak bagus. Jadi kalau bisa masak, makan sekaligus habis. Itu sebenarnya yang disarankan. Magic jar, rice cooker itu berarti yang bukan dipanaskan kan? Dari sekali
Rice cooker itu lebih kepada penanak nasi elektrik. Penanak nasinya aja nggak masalah, tapi yang nggak boleh adalah yang dipanaskan berulang. Oke, jadi diupayakan saat memasak nasi, nasi itu sudah habis dalam satu kali proses masak ya. Baik, Oke, jadi makan secukupnya. jadi tidak memasak nasi saat berbuka, tapi nasinya nanti disimpan sampai saat sahur, seperti itu ya, Dok ya. Betul. Nah, rice cooker nasi itu dua proses yang berbeda, bukan? Karena kan itu caranya biar nasi nggak kayak gitu. Proses yang Oke, berbeda adalah satu yang direbus, satu yang dibakar kayak gitu. rebus bakar tidak boleh bertemu gitu ya, kukus Iya, dan padahal goreng. itu yang sering terjadi kan di makanan take away apa all you can eat ya Iya, begitulah. bener Dok. Karena jujur ya, karena saya udah terbiasa pas makan all you can eat itu pasti rata-rata kembung. Hmm. Tapi percaya deh, teman-teman makan all you can eat ya, tapi cuma satu jenis. Mau yang shabu-shabu aja beresin atau bakar-bakar aja beresin, Oke, nggak akan begitu sakit perut. itu tidak akan buat jadi kembung dan lain sebagainya. Ya. Oke, pertanyaan untuk Kanuteli berarti sudah terjawab ya gitu. Yang manisnya berasal dari bahan makanan itu sendiri, it's okay. Yang dilarang untuk yang berjalan Oke, adalah manis yang bersumber dari proses gula dan proses food dan gula. gitu. Ya, ada lagi yang mungkin ingin bertanya teman-teman sekalian, Oke, prosesnya seperti apa? secara sederhana kan ini sebenarnya sederhana kan, Gun, cara pola dietnya kan? Betul, betul loh. Ah, ah. Dari apa yang mungkin sempat dibaca juga hanya menyeimbangkan apa ya, ibarat kata temperatur yang ada di dalam tubuh kita gitu, agar Iya, tidak betul. terlalu overheat atau bahkan Oke. terlalu dingin. Gitu. Kalau pola diet yang lain kan ribet. Betul. Dihitung dulu jenisnya makanannya ini teman-teman harus jujur ya. Harus Kalau nimbang dan dalam proses masaknya mungkin akan terjadi turun kalori atau bahkan kalorinya naik karena penggorengan dan sebagainya gitu. iya, terus lagi belum harus ditimbang berat badannya di awal. Nah, lebih baik minum air putih dingin. Good, pertanyaan bagus. Air putih hangat. Kenapa? Karena saya sudah mencoba. Dengan minum air putih hangat, itu pun melakukan proses detoksifikasi atau bilas lambung secara teratur. Bilas lambung. Betul sekali. Nggak percaya, teman-teman nih, kalau misalkan sebelum puasa, lakukan puasa aja ya, 8 jam atau 10 jam pada saat intermittent fasting itu. Lakukan minum air putih hangat saja per 30 menit. Itu BAB-nya lancar rata-rata. Nggak perlu pakai obat sembelit dan macam-macam. Oke. Kayak begitu dia. Baik. Lebih Proses detoksifikasi yang sederhana dan efektif. iya, betul. Dan mungkin karena waktu pas minum pas bukanya berapa liter, Dok? Nah, bagusnya minum itu 30 menit setelah makan atau 15 menit setelah makan, jangan langsung ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau minum, bagusnya minum dulu sebelum makan. Oke. Minum dulu sebelum makan. Targetnya 3 liter lah sehari semalam. 3 liter dari setelah berbuka sampai ke waktu sahur. Betul. Siap. Bagaimana dengan buah-buahan, Dok? Buah selain semangka tadi. Oke, ikutin dulu aja. Karena kalau buah-buahan itu ingat, itu kalorinya cukup lumayan tinggi juga. Hmm. Begitu. Jadi kalau udah beres makan buah semangka sama kurma, berarti porsi sisanya tinggal makan besarnya kan? Hmm. Seperti itu. Karena ingat, eh, salah satu kalau kalau buat Bu Fenty sih nggak apa-apa, karena kan berat badan sudah ideal. Kalau buat yang lain menurunin berat badan, banyak orang tuh salah kaprah. Ternyata kalori pada buah itu jauh lebih besar daripada yang lain. Percaya saya. Kayak begitu. Itu banyak orang yang salah kaprah. Apa Kayak, karena mereka suka ngejus tapi pakai gula pasir, pakai susu. hey, itu Susu tinggi itu, banget loh. Itu tinggi pakai banget. Udah susu dari buah. Obat SKM. primer ya, Mbak ya. Ada penelitian mengatakan bahwa ternyata ketika buah di jus, gulanya itu naik 1,5 sampai 2 kali daripada Oh, normalnya. Seperti itu. walaupun tanpa dikasih gula ya. Walaupun tambah dikasih gula, apalagi tambah dikasih gula. Apalagi ngelihat saya, Bu Fen. Mungkin 3 kali lipat. Manisnya dokter udah tiada ampun. 3 kali tuh. Oke. Nah, berarti bulan puasa kali ini say no to gorengan dulu, sop Ya. buahnya minggir dulu gitu walaupun buah tapi ada kandungan gula yang berlebih nih. Kita berubah dulu ya. Ya, Bismillah. Jangan, oke lah. Jangan 30 hari dulu. Teman-teman, cobain deh 7 hari dulu deh. Yes. 7 hari dulu deh. Ya. Apa namanya? Saya garansi pasti ada perubahan. Kenapa? Saya udah nyobain. Saya 7 hari konsisten ya. Itu ada perubahan.
Yang paling pasti perut yang biasa buncit udah nggak buncit lagi. 7 hari aja, hanya butuh waktu 7 hari. 7 hari saja bersabar, perubahan terjadi. Apalagi kalau bisa sebulan. Oke, baik. Nah, Dok, minum setelah makan berapa menit, Dok? Kalau mau bagus 30 menit, tapi kalau nggak kuat 15 menit. Oke, Kalau misalkan baiknya Dokter Endah minum air putih dulu ya, baru makan. oke. Ada dua opsi. Kalau misalkan mau makan, diutamakan terlebih dulu minum air putih, dijeda sekitar Mm-mm. 15 menitan, Dok, baru Benar. makan ya. Ya, Atau bisa minum setelah makan paling tidak 15 menit, tapi lebih baik lagi 30 menit minum air hangat. Oke, Mm-mm. Ya, siap. yang hobi ngemil tuntaskan sampai hari Minggu ini ya. Kebetulan saya lagi pengen makan seblak, habis ini aku makan seblak. Setelah itu say no selama 1 bulan. Setelah itu seblaknya bye-bye. Tidak bisa. Jangan. Oke. Ya, ini protokol sudah sederhana, tidak boleh ditawar. Iya. Ya, jadi buah semangka dan timun serta rutop itu adalah protokol inti ya, Dok ya, dari program ini. Ya, ini adalah program yang paling sederhana, nggak bisa ditawar karena efeknya bisa berbeda kalau ditawar. Oke, kalau mungkin belum mampu 30 hari, dicoba dulu aja 7 hari ya, Dok 7 ya. hari dulu Kalau saja, sudah kelihatan percaya. hasilnya, nanti testimoni itu. Kalau misalkan dengan rutop dan juga semangka di sahur dan juga rutop dan timun di saat berbuka selama 7 hari, apakah ada perubahan? Nanti bisa sharing langsung semuanya di grup. Kayak gitu, karena bagus banget ya. Kalau asal konsisten aja ya, tahan, tahan, tahan. Karena ingat tubuh kita ini investasi. Jadi jangan sampai karena sesuatu hal karena kita nggak bisa nahan, ya jadi sayang banget. Tubuh kita rusak. Oke, Oke, siap. Ada lagi mungkin selesai. pertanyaan dari para peserta sekalian? Oke, kita materinya singkat dan padat ya. Oke, untuk pengantar kita masih punya 3 Zoom lagi ke depannya dan nanti segala Oh, lagi informasi nih. kualitas. Bu, ibu usia saya 84 tahun dengan MG sangat lemas, GERD apakah bisa? Sangat bisa. Banyak banget orang yang bahkan bukan GERD, kanker lambung, cancer nih, melakukan cara ini dan bagus hasilnya. Kayak begitu. Ya, kondisinya sangat lemas, makanya bisa menyesuaikan. Kalau puasa harus dilihat dulu. Sebenarnya gini, puasa itu problem utamanya ada di sini. Ketika mau melakukan diet kayak gini, aduh kayaknya kalau aku puasa aku sakit mah, pasti mah. Gitu aja. Tapi kalau misalkan oke, bismillah, saya bisa dan saya yakin karena gini, puasa itu adalah cara recovery tubuh terbaik. Jadi kalau mau ngeriset tubuh kita dalam kondisi apapun, mau GERD kayak mau apa kayak, puasa adalah cara yang terbaik. Tapi nih otaknya harus dibenerin dulu. Ketika kita berpikir bahwa dengan kalau puasa asam lambung saya menaik, maka itu yang terjadi. Kayak begitu. Percaya deh. Ya. Kalau keyakinannya kuat, lakukan. Kalau nggak yakin, jangan. Karena ini bukan masalah logika. Logika saya bisa berbeda sama logikanya Dr. Endah. Tapi yang paling penting adalah program kita, tubuh kita, tergantung dari apa yang kita programkan. Kalau kita memprogram adalah bahwa kalau puasa naik asam lambung, itu yang terjadi. Kayak begitu. Tapi kalau kita memprogramkan dengan puasa, saya mereset tubuh kita dan saya menyehatkan, itu yang terjadi, Dr. Endah. Ya, semua balik Oke. lagi pada keyakinan. Ya Tanya. tadi kan Mm-mm. usia 84 lemas banget. Bismillah ya, Dok. Bismillah. Karena itu semua keyakinan. Apalagi di bulan puasa, selalu ada keajaiban. Baik. Kayak begitu. Apalagi bulan puasa ya. Kalau bulan puasa saya bisa garansi. Pasti ada keajaiban. Karena, lihat ya. Ketika saya belajar naturopati juga belajar. Salah satu cara pada saat kita sakit agar tubuh kita sehat adalah berpuasa. Karena berpuasa itulah cara alami tubuh untuk bisa mereset tubuhnya sendiri. Seperti itu dia. Hamil 3 bulan lebih. Boleh. Gimana mindsetnya? Sama ya prinsipnya. Sama gitu. Sekarang itu terlalu banyak informasi-informasi yang salah. Contoh, aduh kalau aku hamil
aku nggak boleh puasa. Salah besar. Saat hamil itu sebenarnya harus dijaga pola makannya. Sebenar mungkin, bukan makannya ngasal. Oke. Proteinnya tadi ya ditambah kan kalau untuk hamil butuh protein tinggi juga. Butuh protein tinggi dan folat. Folat ya. Tambah ini ya dok ya, berarti protein powder oke ya. Protein powder, kalau jujur ya, kalau buat sana, selain powder, itu harus dari raw food-nya. Bisa dari telur. Telur putihnya saja. Kayak Oke. begitu. Telur Sehari. putih. Kalau saya kan gini kurang masa ototnya mau ditambah nih, berarti Protein banyak powder. protein. Iya, kan ngejar. Kalau Oke. pada hamil itu kan, kalau protein powder kan nggak bisa keserap sempurna. Kalau hamil kan butuhnya high kualitas. Berarti kalau hamil lebih disarankan proteinnya. Kalau saran saya sih real food. Kalau kalau orang hamil ya. Ataupun memang susu khusus yang buat hamil yang udah didesain. Tapi dia enggak sih ya. Susu sih kurang sih. Kalau aku sih sukanya real food sih. Oke. Real food. Real food dari telur bagus. Sehari berapa dok kalau untuk hamil Nah, telurnya? tergantung sebenarnya kan harus dihitung. Kalau itu baru dihitung. Ya, pada dasarnya kan minimal sih 1,5 kali ya dari berat badan sebenarnya. Berat badannya 60 berarti kan sebenarnya kan 70 gram kebutuhannya. Dihitung. Berarti kalau kayak gitu sahurnya makan nasi plus dagingnya, terus pada saat bukanya nasi plus dagingnya itu cukup sih. Kayak begitu dia. Oh jadi iya sehari 1,5 kali berat badan ya jumlah Ya, protein. betul. Boleh nggak makan nasi sama telur putihnya doang? Nah, kalau kalau kayak begini doang berarti nasi plus telur, jangan sama yang kuningnya, karena kan harus panas dingin. Kalau nasi cuma sama telur putih doang, ini energinya kurang. Berarti nasi sama telur putih total plus harus ada sayurannya ya, minimal timun. Kayak begitu ya. Jangan udah makan nasinya doang sama telur putih doang, jangan nanti nggak ada energinya, kurang nanti nggak bagus. Nutrisinya Kan kurang. nasi dingin. Nasi dingin Nasi, ya dok. nasi tipenya dingin. Telur dingin. Telur Telur putih. putih dingin. Kalau ada yang kuningnya panas. Karena itu kan tadi pertanyaannya makan nasi putih doang ya. Jangan. Nasi sama telur sama kuningnya. Plus tambahin sayuran. Kalau sayuran nggak ada minimal mentimun aja Oke. buat nyimbangin. Seperti itu dia. Jadi memang harus panas dinginnya itu harus komplit ya. Harus komplit. Kalau kalau terlalu sedikit kayak gitu kurang. Nutrisi sama semuanya tuh nggak bisa, nggak seimbang nanti. Ya. Terlalu rendah. Defisien nanti kalau makanan kayak tadi. Cuma nasi sama putih telur doang tuh nanti defisien atau kurang. Nggak bagus. Telurnya boleh diceplok, boleh direbus, Kalau boleh saran saya rebus sebenarnya. Kalau Sarannya rebus. Kalau steak bakar gitu gimana, Dok? Nah, kalau sama stik bakar itu nggak boleh pakai nasi, stik bakar sama timun saja atau sama Kalau ikan yang dibakar. ikan yang dibakar berarti ya sama nasi, nggak apa-apa boleh. Cuma bedanya itu kan apa ya? Kadang bakarnya sampai gosong, ada yang nggak sampai gosong gitu ya. Terserah lah itu mah. Kalau yang sampai gosong jelas karsinogen ya. Janganlah itu karsinoma. Biasa-biasa aja Bu Fenty. Dok, maaf, tadi kok dokter bilang nasi sama daging nggak boleh. Kan satu dingin, nasi panas. Enggak, yang tadi saya bilang buat yang Bu Fenty kan, kalau dia sama stick, bakar daging, sama timun atau sama salad aja. Gitu. Nggak boleh sama nasi. Enggak boleh nasi sih saran saya. Ada di Oh, bukunya pun kayak gitu. oh, jadi kalau daging itu sama sayuran, tidak Ya, dengan nasi. Tapi ya. kalau ikan masih boleh dengan Ikan sama nasi. nasi. Betul, itu di bukunya begitu. Jadi kalau dia sama daging, dia nggak dicampur sama nasi. Tapi tadi daging boleh sama roti ya? Nggak, bukan Ya, dengan. betul, sama rotinya roti gandum. Karena itu saya biar nggak pusing, ya makanya ikutin protokol saya saja. Karena akan ada banyak pertanyaan soalnya. Siap, Nah, Dok. begitu. Jadi saran saya ikutin protokol biar sederhana. Karena teman-teman kan harus mencerna buku yang segitu banyak dan macam-macam. Saya buat sesederhana mungkin. Jadi saya kasih resep yang sederhana aja, biar bisa langsung dikerjakan. Kayak begitu. Jadi kalau nggak mau pusing sudah
dagingnya nasi sama ikan selesai, atau Nah, nasi sama sapi beres iya selesai. betul dok. Bisa informasi lebih lanjutnya nanti para Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa langsung saja join di grup. Kita Gitu. sudah siapkan grupnya. Jadi nanti informasi detailnya, lengkapnya atau ingin bertanya bisa Betul langsung di sekali. Dan saya bakal posting lagi nanti ya di grup untuk pola makannya ya. Oke, siap, nanti langsung chat langsung ke orang yang admin yang tadi mengundang ya. Terima kasih, Kun, udah jam segini. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Dan ini di dalam room chat juga bisa diklik langsung ya di chat.whatsapp.com dan sudah ada linknya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bergabung dengan klik grup tersebut. Nanti akan di-share apa saja yang perlu dipersiapkan dan mungkin juga materinya nanti akan di-share sama Dr. Ahmad di Gitu grup ya. tersebut. Jadi jangan lupa untuk join dulu ke grup itu. Terima kasih Dr. Ahmad, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Kak Rika, ada Kamita, ada Dr. Endah, ada Kamila, Kak Farida, Kak Nur Syifa, Kak Fenty, Kak Winda, dan juga Kak Yanti Sulistyawati. Dan juga yang mungkin telah live sebelumnya. Silakan diupdate saja nanti informasinya. Semangat, kita bertemu insya Allah di 7 hari ke depan. Kita share update apa aja nih yang sudah dirasakan. Semoga nanti di akhir bulan Ramadan kita semuanya bisa menyambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur, dan juga nikmat. Karena mungkin berat badannya sudah mulai menurun atau kulitnya jadi semakin glowing. Terima kasih, kita ucapkan hamdalah pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat dan juga berkah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you.